Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, kali ini kita tidak bersama Ustadz Abdullah Zuhad karena beliau sedang ada halangan, dan sambil menunggu Ustadz Abdullah Zuhad mengisi kajian-kajian di channel Miftahul Ulum, kali ini kita akan membacakan beberapa komentar nih dari teman-teman yang sudah subscribe dan juga teman-teman yang sudah selalu menyimak kajian Al-Quran menurut Sunnah Rasul yang diisi oleh Ustadz Abdullah Zuhad tentunya. Oke, langsung saja kita akan membacakan ya, ini para komentator nih, para komentar-komentar. Siapa tahu nih ada komentar-komentar yang bermanfaat dan juga menambah ilmu kita, menambah masukan-masukan di channel Miftahul Ulum. Mungkin channel ini masih tergolong sedikit ya, subscribernya hanya 57.000, dan kita juga syukuri juga. Dan untuk teman-teman yang sudah selalu menyimak kajian-kajian di channel Miftahul Ulum. Oke, langsung saja kita akan menyimak. Oke teman-teman, kita melihat dari postingan video yang terbaru ya, yaitu Bangun Malam Untuk Apa Part 2. Kita akan melihat komentator atau komen-komen dari teman-teman yang sudah subscribe maupun belum subscribe ya. Yang subscribe, yang belum subscribe mudah-mudahan agar subscribe di channel Miftahul Ulum untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang tentunya dan juga bermanfaat untuk kita semua. Tentunya bagi siapa saja ya yang bisa mengambil hikmah ilmu dari channel Miftahul Ulum. Oke, yang pertama kita buka dari Surya Dharma ini ya. Maaf Pak, mau tanya nih, bagaimana kalau tidak bisa baca Al-Quran, apa yang harus dilakukan? Ini komentar dari Surya Dharma. Bagaimana ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran ya? Ya tentu kita harus belajar bagaimana memahami Al-Quran. Setidaknya kita mengerti bagaimana apa maksud dan tujuan ayat-ayat di Al-Quran. Karena apa yang dinilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tekad kita, kemauan kita untuk belajar Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai pandangan dan sikap hidup kita sebagai umat muslim, pandangan hidup kita untuk belajar Al-Quran, yang bagaimana Al-Quran ini bisa diaplikasikan untuk kehidupan kita ya. Dan mudah-mudahan Surya Dharma ini mau belajar lagi, mengkaji Al-Quran, ratil Al-Quran, dan juga memahami apa maksud kandungan dari Al-Quran tersebut. Yang tentunya mau belajar. Kemudian pertanyaan kedua dari Asep Nur. Maaf sebelumnya jika ada perbedaan atau menurut saya yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah kita diperintahkan untuk terjaga atau terbangun atau tidak tertidur selama sepertiga malam untuk ratil. Nah, ini pertanyaan dari Asep Nur. Ini berkaitan dengan ratil ya, karena video yang terbaru ini yaitu tentang bangun malam ya, bangun malam untuk apa. Tema bangun malam untuk apa ini ketika kita ingin qiyamul lail atau ingin bangun malam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk meratil Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran ya, memahami isi-isi kandungan dari Al-Quran tersebut, sehingga apa yang tertera dalam Al-Quran kita bisa paham dengan melakukan bangun malam. Dan kemudian pertanyaan dari Asep Nur ini dijawab oleh Wibowo Andalas. Nah ini benar sobat, jadi sepertiga dari malam kita bangun untuk ratil Al-Quran. Nah benar nih, syukron. Naam. Untuk ratil Al-Quran, yang benar. Bangun malam kita mempelajari Al-Quran, ratil Al-Quran. Kemudian dari Istiqamah Ngaji. Oh, Istiqomah Ngaji ya, ini maksudnya. Ini tulisannya digabung semua nih. Istiqomah Ngaji, bener. Istiqomah Ngaji. Karena tulisannya ini digabung semua jadi agak ribet. Dan dia bertanya atau berkomentar, semoga bisa digolongkan orang yang rajin bangun setengah malam atau sepertiga malam. Nah, ini komentarnya dari video pentingnya bangun malam atau bangun malam untuk apa. Ini adalah pertanyaan dari Istiqomah Ngaji. Kemudian dari Latifah Siddiq. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama, semoga bisa menjadi hikmah dan juga pelajaran dan juga bekal ilmu kita ya, video-video di channel Miftahul Ulum. Amin. Kemudian dari Katalaya Grafika. Sangat gamblang. Oke, sangat gamblang. Artinya udah jelas nih, sangat gamblang. Kemudian dari Asep Saifuddin. Semoga kita termasuk orang-orang yang mau mengikuti ajaran Allah
AQMSR, amin ya robbal alamin. Oke, thank you juga Bang Asep, Bang Aib ya, Bang Aib Saifuddin. Semoga terus menyimak video-video di channel kita ya. Kemudian dari Alia Rima Novalia, Tasik terus menyimak. Alhamdulillah dari Tasik hadir. Oke. Kemudian dari Heru Herlambang ya maksudnya. Alhamdulillah nyimak. Ini Bang Heru ini sering menyimak nih dan juga komen Alhamdulillah Bang, semoga sehat selalu ya. Kemudian dari Wibowo Andalas. Oke Ustadz, ini playlist yang ke-51 dan ini usulan ketiga saya agar jangan hanya membahas materi saja, tapi kalau bisa diselingi dengan bahasa. Kenapa? Bagaimana teman-teman sekalian yang di daerahnya belum ada pengajian Al-Quran menurut sunnah Rasul bisa menstudi Al-Quran, kalau tidak dimajukan pelajaran bahasa. Sebagaimana yang kami pelajari di Medan, sekali materi, sekali bahasa. Terima kasih Ustadz, mohon direspon usulan selengkapnya. Oh ini maksudnya selengkapnya, masih ada lagi. Usulan saya ini, kalau memang ingin ratil Quran tartilan. Wah, ini adalah usulan yang bagus ya dari Wibowo Andalas. Sebelum dijawab, ada komentar yang membalas ya. Komentar di bawahnya dari Alia Rima Novalia juga membalas komentar dari Bang Wibowo Andalas. Dari Alia Rima Novalia membalas, saya juga mengharapkan Pak Ustadz untuk mengkaji sekali-kali tentang sorof dari dasar supaya bisa ratil. Nah, kemudian Bang Wibowo juga membalas, benar Mbak, kalau materi ini kan sudah ada di katanya. Oh ya, benar Mbak, kalau materi ini kan sudah ada diktatnya. Dan yang paling penting itu nahwu sorof agar tahu teori bentuk kalimat melalui tasrif 10 dan 14. Kemudian ada Omah Lontar juga membalas, menambahi, yaitu usul itu bagus, cuman perlu waktu dan durasi tersendiri sebab pola atau wazan teori bentuk kata sorof itu banyak, sekitar 24 pola. Kalau saya boleh usul, tiap membahas istilah strategis dalam ayat baru dipecahkan menurut ilmu sorof. Jadi sifatnya praktis, pragmatis, tapi ya terserah Ustadz. Nah, ini adalah beberapa usulan dari komentar atau subscriber dari Miftahul Ulum, bagaimana jika kajian ini di channel Miftahul Ulum Al-Quran menurut Sunnah Rasul diselingi dari mempelajari bahasa Al-Quran ya, yaitu tentang tasrif, ilmu syarafnya, ilmu bahasanya. Dan tentu memang kalau kita melebar ke masalah atau segi bahasanya tentu memakan banyak waktu juga ya, karena durasinya yang terbatas dan juga memang tim daripada channel Miftahul Ulum ini juga terbatas juga ya. Jadi seperti apa yang dikatakan Omah Lontar ini setuju juga. Jadi ketika kita membahas video tertentu, topik tertentu, jadi diselingi dengan landasan teori bahasanya atau teori sorofnya. Ini asal mula bahasa dari mana, dari awal mula nahwu sorofnya gimana, jadi ada kaitannya gitu. Jadi per materi ada kaitannya, membahas ilmu dari segi bahasanya, dari kalimatnya, dan juga nanti dikaitkan keterangannya di ayat tersebut ya. Jadi lebih praktis seperti itu. Oke, dan kemudian ada Mang Idris, terima kasih pencerahannya. Next, selanjutnya komentar video dari video kedua atau setelah ini, sebelum ini maksudnya. Kita akan melihat dari masih kaitannya dengan bangun malam untuk apa ya. Oke, kita melihat komentar pertama yaitu dari Kongres 27 Podcast ya. Alhamdulillah, terima kasih wawasan ilmunya. Mudah-mudahan Allah dengan ilmunya Al-Quran menurut Sunnah Rasul termasuk membina kita semua, apapun media penyampainya ilmunya. Oke, syukron. Nah, terima kasih untuk Kongres 27 Podcast. Kemudian dari Ali menambah ilmu, Alhamdulillah juga. Kemudian dari Katalaya Grafika, kalau bisa durasinya tambah lagi. Oke. Durasi video ya maksudnya. Durasi video insya Allah kita akan tambah lagi. Lebih panjang ya, dan mudah-mudahan tidak jenuh. Kemudian dari Ismi Farida menyimak Ustadz dari Ngalam 2. Dari Ngalam 2 berkomentar senang dengan kajian MSR seperti ini. Cara mengaplikasikannya apakah semudah membalikan telapak tangan?
Oh, ini pertanyaan yang bagus ya. Apakah ketika kita sudah mendapatkan ilmu dari MSR, Al-Quran menurut Sunnah Rasul, apakah kita mudah untuk mengaplikasikan sesuai dengan Al-Quran? Ya, tentu semua usaha atau niat kita, jika diiringi atau dibarengi dengan lillahi ta'ala, apa yang kita lakukan karena Allah, karena jalan Allah, karena menurut Allah, insya Allah akan terasa ringan ya. Dan kita jalani dengan hati yang bersih, hati yang tidak terpaksa artinya. Kita akan lalui dengan insya Allah akan mudah dan mudah untuk mengaplikasikannya. Itu jawaban dari alam 2 ya. Kemudian dari Wibowo Andalas, Medan nyimak Ustadz, kalau bisa selang-seling dengan bahasa Ustadz. Nah ini seperti yang tadi diusulkan ya, diselingi dengan bahasa Al-Quran. Biar teman-teman sekalian yang belum ada pengajian Al-Quran menurut Sunnah Rasul di tempatnya tinggal bisa sekalian belajar tafsir 10 dan 14. Oke, terima kasih usulan untuk Bang Wibowo Andalas ya. Kemudian juga ada Heru Herlambang lagi. Alhamdulillah kalau bisa durasinya ditambah. Oke, insya Allah durasi akan kita tambah. Kemudian dari Mang Idris, akhir bahasan seperti nggak selesai. Apakah terkait waktu? Dari Mang Idris, oh iya ini memang kepotong videonya karena memang saya jadikan 2 part ya. Yang pertama part 1 dan nanti biasanya ada kelanjutannya di video berikutnya. Oke, kemudian dari Widya Eka, mudah-mudahan atas satu pilihan ilmu Allah ajaran Al-Quran MSR, kita semua diberikan kesehatan, baik sehat jasad, kulub, dan akil. Oke, amin, amin. Dari Agus hadir Ustadz. Ini adalah video yang kedua dari Bangun Malam untuk apa ya. Dan alhamdulillah komentar-komentar di channel ini positif semua ya, dan ada masukan juga yang positif. Oke, kita langsung scroll aja, kita pilih komentar yang menarik, komentar yang mungkin yang belum pernah ditanyakan ya. Yang belum pernah ditanyakan, kita akan scroll. Nah ini ada juga komentar dari Heru Herlambang, makasih Ustadz, mudah-mudahan pembahasannya bisa dituntaskan. Pertanyaan dari Ngalam 2. Dari Ngalam 2 bertanya, Pak Ustadz ngeluarin kitab tertuliskah? Oh ya, ini bertanya kepada Ustadz Abdullah Juhad, apakah Ustadz Abdullah itu mengeluarkan kitab tertulis ya? Nanti bisa ditanyakan langsung, insya Allah bisa dijawab langsung oleh Ustadz Abdullah, apakah beliau mengeluarkan kitab tertulis. Kemudian lagi nih dari Ngalam 2, Pak Ustadz tinggal di kota mana ya? Ini adalah pertanyaan Ustadz Abdullah Juhad, tinggal di mana? Ustadz Abdullah tinggal di kota Yogyakarta ya, di salah satu kota daerah istimewa Yogyakarta tentunya. Dan kemarin sempat ada pertanyaan juga, apakah bisa silaturahim ke tempat beliau ya, ke tempat Ustadz Abdullah Juhad ya. Insya Allah boleh lah jika kita ingin belajar, mengkaji, atau mungkin ingin bertukar pikiran. Tetapi memang di kondisi seperti ini ya, ada COVID-19, ada pandemi seperti ini, COVID Corona ini, belum bisa karena ada area-area tertentu yang zona merah lockdown, ada pembatasan ketika kita ingin berpergian. Insya Allah kita bisa kapan-kapan saling silaturahmi ya, apabila waktu memungkinkan atau keadaan memungkinkan. Itu adalah pertanyaan menarik dari teman-teman yang sudah menyaksikan channel Miftahul Ulum. Oke, kita akan menyimak komentar lagi di 2 video lagi yang sekiranya menarik, kita akan bacakan. Yang berikutnya adalah tentang mazhab ya. Tentang mazhab kemarin kita sudah singgung, kita sudah membahasnya di Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Dari Alia Rima Novalia ya, Tasik selalu menyimak, amin. Tasik ini selalu menyimak ya. Kemudian dari Nababan Vivo, semangat menyimak kuliah Ustadz, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Ustadz, saya pingin kuliah tentang hidup seihsan-ihsannya. Itu bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan di diri kita dan keluarga? Nah, nanti bisa dijawab oleh Ustadz Abdullah langsung ya.
bagaimana kita mengaplikasikan hidup dengan seihsan-ihsannya ya. Karena memang landasan kita seorang muslim, seorang yang beragama Islam, ibarat kita membangun seperti rumah ya. Bunyal Islam ala khumsin ya, kata Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Islam itu didirikan dengan landasan yaitu dari syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, dan haji ya. Seperti kita membangun rumah, bagaimana syahadat itu adalah landasan kita. Syahadat kita adalah berupa landasan. Kemudian bagaimana dengan sholat? Sholat adalah tiang kita untuk menegakkan bangunan tersebut. Ketika kita sudah bersyahadat, melakukan sholat ya, sebagai ritual kita yang bisa dikatakan ibadah mahdhah ya, kita aplikasikan ke diri kita sendiri, kemudian kita bisa memberikan contoh tersebut atau mengingatkan kepada keluarga kita dengan sholat tersebut. Dan juga setelah kita melaksanakan sholat, barulah kita melakukan puasa ya. Puasa adalah sebagai benteng kita. Ibarat kita membangun rumah, benteng kita itu adalah berpuasa ya. Ketika sudah melakukan puasa, ada puasa sunnah dan juga ada puasa wajib di bulan Ramadan. Kita bangun dan itu menjadi benteng kita. Kemudian setelah kita melakukan syahadat, sholat, kemudian puasa, kemudian barulah zakat ya. Zakat merupakan ibarat rumah adalah ventilasi, yaitu agar kehidupan kita menjadi sejuk, agar kita bisa berbagi dengan orang lain. Ibarat rumah yang enak ditempati, rumah yang enak kita singgahi adalah rumah yang mempunyai ventilasi, sejuk, tidak panas. Kemudian setelah membangun ventilasinya, barulah kita membangun atapnya. Atap itu adalah ibarat kita adalah haji ya, yang bagaimana sudah kita terangkan di dalam video kita di channel Miftahlul Ulum, bagaimana haji menurut Al-Quran Sunnah Rasul ini. Sedikit flashback tentang haji, kemarin kita membahas bahwasanya haji sebagai pertemuan internasional ya, mana di situ banyak orang-orang dari belahan dunia yang berkumpul, kemudian menyelesaikan masalah-masalah ya, tentunya orang-orang Islam, orang-orang Muslim di situ. Dan disitulah sebenarnya haji diperuntukkan ya, yaitu muktamar tingkat internasional. Berkumpulnya dengan orang-orang yang mempunyai ilmu agama yang mumpuni ya. Salah satu daerah diambil dari orang-orang tertentu sehingga dia bisa berhaji di tanah suci, kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan di daerah-daerah tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu, dan untuk teman-teman yang belum menyimak bisa menyimaknya di video channel Miftahlul Ulum. Dan oke teman-teman, mungkin sedikit saja video kali ini membacakan komentar-komentar dari channel Miftahlul Ulum, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau berkomentar, memberikan masukan yang positif untuk channel kita di Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Dan nantikan video selanjutnya yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe juga ya, dan like, share. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.